Di video kali ini gue bakal share ke kalian gimana caranya gue bikin video sinematik yang kayak gini. Nah, jadi ceritanya gini. Waktu beberapa bulan yang lalu itu ada acara di ISBSD. Namanya GIAS. Dan itu kayak IMS, tapi memang mungkin penyelenggaranya beda. Nah, di sana kebetulan waktu itu ada banyak banget mobil-mobil konsep atau konsep car yang dipajang sama brand-brand yang ikut pameran. Kebetulan waktu itu memang gue bawa kamera dan bawa gimbal juga. Memang tadinya gue pengen nge-shoot mobil-mobil yang ada di pameran di sana. Cuma waktu gue lihat mobil-mobil konsep itu, kayaknya ini lebih menarik daripada mobil-mobil biasa yang ada di jalanan. Dan hasilnya adalah video yang barusan kalian lihat. Agak panjang sih memang, karena banyak banget footage yang gue ambil waktu itu. So, kali ini gue bakal share ke kalian teknik-teknik apa yang gue pakai dengan kamera dan gimbal yang gue bawa waktu itu. Oke, yuk kita mulai. Jadi, mayoritas footage yang gue ambil waktu itu adalah menggunakan gimbal. Gimbal itu membantu gue untuk menstabilisasi gerakan-gerakan yang gue lakuin. Jadi sebagian besar dari footage video tadi menggunakan movement handheld, tapi menggunakan gimbal, supaya gambarnya nggak shaky. Nah, pada dasarnya di video tadi itu ada 4 teknik gimbal movement yang gue pakai. Dan 4 teknik gimbal movement tadi gue kasih nama sendiri. Beda mungkin dengan videographer lain atau mungkin dengan buku panduan videografi yang ada. Dan 4 teknik gimbal movement yang gue pakai adalah 1. Follow in dan out. 2. Orbit. 3. Slider movement. Dan yang keempat adalah jib up dan jib down. Nah, kita start dengan teknik yang pertama, yaitu follow in dan follow out. Follow in itu adalah dengan cara kita membawa si gimbal dan kamera kita ke arah objek yang kita mau ambil dengan secara garis lurus. Jadi kita jalan membawa kamera dan gimbalnya ke arah objek yang mau kita ambil secara tegak lurus. Jadi kita tarik garis lurus dari tempat kita jalan start ke mendekati si objeknya. Jadi lebih kayak kita zoom in ke objek kita, tapi bukan dengan menggunakan zoom di lensa kita, tapi kitanya yang datang mendekati si objeknya. Itu follow in. Follow out itu kebalikannya. Jadi kita bawa si kamera dan gimbal kita
menjauhi si objek yang kita ambil. Cara tegak lurus juga. Jadi tarik garis lurus dari objek menjauhi secara tegak lurus. Itu follow out. Simple kan? Gak susah-susah banget kok pakai gimbal itu. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu orbit. Nah, sesuai dengan namanya, orbit itu adalah kita mengitari si objek dengan membentuk lingkaran dan usahakan jarak antara kamera dan objeknya itu sama. Ya, lebih-lebih dikit sih nggak apa-apa ya. Cuma usahakan kalau bisa sama. Jadi kita membentuk lingkaran mengitari si objeknya. Dan usahakan lensa fokusnya selalu ke arah objeknya. Jadi si objek mungkin akan terus berada di tengah, atau mungkin kalau kita bikin objeknya agak di kanan dari framing kita, dia akan selalu ada di sana. Jadi itu yang namanya orbit. Dan untuk teknik yang ketiga, yaitu slider movement, adalah ya seperti namanya, kita akan mereplika atau meniru gerakan dari kamera slider. Kalau kalian belum tahu kamera slider itu apa, kamera slider itu alat yang kita pakai, biasanya bentuknya seperti rel, dan kita taruh kamera kita di atasnya, dan dia akan berjalan dari kiri ke kanan secara horizontal mengikuti si rel yang ada. Jadi movement itu yang akan kita tiru, yaitu dengan membawa gimbal kita secara garis lurus dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dengan tinggi yang sama. Usahakan tingginya sama dari kamera ke tanah. Jadi jangan naik turun, tapi kalau bisa kita tahan supaya dia berjalan horizontal dengan tinggi yang sama dan stabil. Dan satu lagi yang penting adalah biasanya gua biarin si lensanya nggak selalu menghadap ke arah objeknya, tapi kadang-kadang gue biarin aja dia seperti lewat aja gitu, lewatin objeknya. Itu yang namanya slider movement. Nah, untuk yang keempat yaitu jib up dan jib down. Itu kalau kalian tahu kamera jib atau jib crane, itu adalah crane atau biasanya alat yang kita pakai untuk mengangkat kamera ke atas atau ke bawah. Jadi bisa naik, bisa turun. Dan movement itu yang akan gue coba tiru dengan gimbal dan kamera gue. Dan caranya adalah sesimpel membawa kamera kita dengan gimbal kita dari bawah ke atas untuk jib up, dan untuk jib down adalah dari atas ke bawah ke lantai. Dan gue akan usahakan supaya gue dapet angle serendah mungkin. Cuma kan kalian tahu kalau misalnya gimbal itu biasanya handle-nya di bawah, kameranya di atas. Nah, biasanya untuk dapet angle yang serendah mungkin, gue akan balik handle-nya supaya ada di atas dan kameranya ada di bawah. Dari situ gue akan bisa dapet angle yang serendah mungkin dengan gimbal dan kamera gue. Baru habis itu gue angkat naik ke atas. Dan kebalikannya dari atas ke bawah untuk jib down. Dan that's it. Itu aja 4 gimbal movement simple yang gue pakai untuk video yang tadi kalian lihat. Tapi ada beberapa hal yang kalian mesti ingat, yaitu dalam mengoperasikan gimbal, usahakan langkah yang kalian ambil adalah langkah yang stabil atau yang tidak terlalu lebar-lebar. Kita bilangnya ninja movement atau ninja step. Jadi kita jalan kayak ninja lah istilahnya, sambil bawa gimbal kita supaya gerakan kita bisa smooth dan tidak menimbulkan shake yang mungkin akan rusak footage kalian. Dan satu lagi yang kalian mesti ingat adalah usahakan kalian membawa atau memakai gimbal itu sesmooth mungkin. Jadi untuk itu gue akan berusaha memakai gimbal itu, katakanlah untuk follow in, gue akan membawa si gimbal itu se-steady mungkin. Jadi intinya adalah jangan terlalu tergesa-gesa tuh, jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil footage-nya. Usahakan smooth mungkin. Dan ada tips dari gue yang mungkin bisa kalian pakai. Biasanya kalau gue pakai gimbal, gue akan set frame rate gue ke frame rate yang agak tinggi, mungkin kayak 60, atau kalau kamera kalian bisa mungkin 120 fps. Dan pada saat post production atau pada saat editing, clip itu akan gue buat slow motion. Jadi semua movementnya akan lebih smooth dan lebih halus. So kira-kira itu aja teknik gimbal movement yang bisa gue share ke kalian di video kali ini. Tapi jangan khawatir,
Mungkin kedepannya nanti gue akan share teknik-teknik yang lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di situ juga, supaya kalau gue bikin video lagi, kalian akan langsung dapat notifikasinya mungkin di handphone kalian atau di gadget kalian. So, selamat mencoba, keep on making good videos, and as always, thank you guys for watching, and I'll see you on the next video. See you guys.